berkenaan dengan pendekatan di dalam pembelajaran, kemudian menyangkut dengan metode, kemudian teknik evaluasi, dan tentu banyak hal-hal lain. Tetapi setelah diundang oleh GSF tentu ada langkah maju yang telah merupakan sesuatu pencerahan di masa akan datang. Karena menurut saya betapapun ketentuan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atau yang kita kenal dengan sistem pendidikan kita, jika tidak tersedia guru yang profesional, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi patut kita garis bawahi, kita berikan aplaus barangkali kepada GSF dengan tidak berlebihan. Mereka telah ikut memberikan suatu andil yang amat besar, menghadirkan guru untuk belajar dalam suasana kooperatif learning. Jadi saling berbagi pengalaman apa yang dimiliki oleh tutor barangkali, termasuk juga para peserta yang hadir pada saat itu. Kita saling diskusi bagaimana ke depan pendidikan kita itu betul-betul ada suatu pencerahan di masa akan datang. Oke, saya juga mau tahu ini bersama Pak Khairuddin, apakah Bapak bergerak melaksanakan kegiatan seperti ini setelah GSF merencanakan hal ini sehingga Bapak tergerak? Apakah mungkin Bapak sebelumnya sudah merencanakan hal ini gitu? Baik, saya bersama pemerintah Nanggro Aceh Darussalam melalui dana APBD tingkat 1 telah saya lakukan diskusi panel nasional recovery pendidikan Nanggro Aceh Darussalam di Malang bersama Forum Pasca Sarjana Nanggro Aceh Darussalam se-Indonesia yang kita laksanakan pada bulan 6 di Hotel Pelangi Kota Malang. Salah satu yang menjadi perhatian kita pada saat itu adalah pasca gempa dan tsunami. Maka atas dasar itu kita lakukan responsif. Maka kami berikan temanya dengan rehabilitasi rekonstruksi pendidikan Nanggro Aceh Darussalam. Bahwa kemajuan suatu bangsa itu sangat tergantung pada pendidikan bangsa itu sendiri. Atas dasar itu sebenarnya proaktif saya dalam hal pendidikan tidak hanya bersama GSF, tetapi juga dengan pemerintah Nanggro Aceh Darussalam. Bahkan kita telah memberikan satu rumusan dari Malang tentang bagaimana kita atur pendidikan kita dalam master plan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan saya melihat pada saat itu luar biasa apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Nanggro Aceh Darussalam dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan didanai dengan dana APBD tingkat 1, dan itu sukses kita peroleh di sana, dan langkah-langkah itu telah ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, Pak Khairuddin. Dan sejauh dengan kegiatan telah Bapak lakukan selama ini, kita melihat bagi training-training juga pelatihan kepada guru-guru sekalian juga kepala sekolah. Dan itu adalah menyangkut dengan masalah visi dan misi yang Bapak sampaikan kepada seluruh guru-guru dan juga kepala sekolah. Dan apakah visi dan misi yang Bapak sampaikan itu dapat diterima oleh kepala sekolah itu sendiri, Pak? Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang dilakukan oleh GSF tentang kemampuan barangkali saya menyampaikan materi, yang diharapkan adalah terjadi sebuah informasi yang komunikatif. Artinya apa yang saya sampaikan tentu dengan sangat mudah dipahami oleh para peserta penataran pada saat itu. Ternyata tidak ada tanggapan lain selain sebuah masukan yang disampaikan bahwa apa yang kita sampaikan dengan sangat mudah dapat dipahami, dan itu sangat berkaitan dengan konteks lokal Aceh Barat hari ini. Iya, seperti itu, Pak, ya. Dan juga bagaimana juga dengan kondisi atau keadaan kepala sekolah dan guru pandangan Bapak selaku narasumber dan tutor sendiri tentang apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru selama ini, Pak. Baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab pendidikan sebenarnya itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebenarnya pendidikan yang benar adalah itu harus dipahami bersama bahwa sukses dan tidaknya pendidikan kita itu adalah tanggung jawab bersama. Oleh karenanya hari ini ada sebuah paradigma baru yang sedang didesain oleh pemerintah pusat, dan itu harus dipahami dengan baik, diberikan interpretasi yang positif oleh pemerintah daerah, apa yang kita kenal dengan MBS, manajemen berbasis sekolah.
Manajemen berbasis sekolah ini adalah sebuah peluang yang amat besar kepada sekolah untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga otonom untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. Artinya apa? Bahwa semua potensi yang ada di sekolah itu harus diberdayagunakan, sehingga peran-peran itu mendapat wadah yang tepat dan cukup. Yang selama ini kita lihat manajemen kita tidak akuntabilitas. Jadi kalau misalnya ada anggaran pendidikan, seakan-akan cukup diketahui saja antara dinas pendidikan dengan kepala sekolah. Gitu, jadi tidak ada keterbukaan dengan pihak-pihak yang ikut serta di dalam lembaga pendidikan itu. Seakan-akan dana itu tidak perlu diketahui oleh guru. Dan ini sesuatu menurut saya perlu dikaji ulang. Di dalam manajemen berbasis sekolah, semua pihak harus dapat diakses informasi itu, baik dalam hal penggunaan dana-dana program, dana BOS maupun dana yang lain yang dibantu oleh pemerintah maupun yang dibantu oleh orang tua wali murid atau siapapun saja yang telah memberikan sumbangan yang begitu baik dalam rangka mempercepat mutu pendidikan. Oleh karenanya, manajemen yang baik adalah harus ada transparansi yang dapat diakses oleh semua pihak. Itu yang sangat diharapkan sekali sebenarnya, Pak. Tapi sekarang ini kita melihat itu belum berjalan bagus gitu, Pak ya. Alhamdulillah untuk sementara mungkin belum. Tapi saya yakin kita tunggu. Alhamdulillah belum nih pendengar ya. Tapi kalau jadi masih perlu diperbaiki nih ya. Transparansinya daripada guru-guru di sekolah. Dan kita ingin tahu sebenarnya Pak, bagaimana proses belajar mengajar sepengamatan Bapak dan apa yang perlu diperbaiki dari proses belajar mengajar dilakukan oleh setiap guru di sekolah ini, Pak. Baik. Sebenarnya proses belajar mengajar yang ideal adalah guru tidaklah berceramah kepada siswa dari pagi sampai sore atau sesuai dengan jam yang diberikan kepada yang bersangkutan. Bahwa sebuah pembelajaran yang benar adalah apa yang kita sebut dengan cooperative learning, kan? Atau yang kita sebut dengan pendekatan contextual teaching learning. Salah satu langkah yang pertama adalah konstruktivis. Biarlah anak sendiri yang mencari, menemukan, dan mereka lah yang mendapat pengetahuan itu. Artinya berilah ruang yang cukup kepada mereka untuk berkarya. Yang kedua adalah questioning, tumbuh kembangkan kreativitas untuk bertanya. Jadi ini sangat kita harapkan, karena dengan bertanya itu pula lah pengetahuan itu kita peroleh. Yang ketiga adalah apa yang kita kenal dengan inquiry. Mereka lah yang menemukan. Kemudian yang berikutnya yang kita sebut dengan modeling. Jadi dalam hal ini guru bisa tampil sebagai contoh model. Kalau barangkali pihak lain belum mampu kita hadirkan ke sekolah. Tetapi saya aku yakin dengan ada dana BOS atau dana-dana lain, maka guru bersama-sama dengan praktisi yang lain bisa tampil bareng untuk menyuguhkan sebuah pembelajaran yang kreatif. Apa yang kita sebut sekarang dengan istilah pakem pembelajaran kreatif, efektif dan menyenangkan. Jadi biarlah mereka yang menemukan sendiri. Jadi bukan apa kata Pak Guru berceramah tiap hari seakan-akan siswa adalah orang bodoh yang harus menerima saja pengetahuan dari Pak Guru dan Bu Guru itu. Dan juga ini perlu dukungan orang tua sebenarnya Pak ya. Kadang kita guru memberikan, ternyata juga orang tua hanya diam saja juga nggak jalan gitu Pak ya. Dan sejauh yang telah disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi yang menyangkut dengan masalah proses belajar mengajar di sekolah dan kemudian kondisi dan keadaan guru-guru sekarang bagaimana, dan juga bagaimana visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Khairuddin pada saat pelatihan dan juga training yang dilakukan oleh GSR dan juga bersama Pak Khairuddin. Kita ingin minta tanggapan bersama komentator inti kita bersama Pak Teguh Asbala, staf monitoring GSF, dan bagaimana Bapak menanggapi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang dikaitkan masalah peningkatan mutu pendidikan, salah satunya mensosialisasikan tentang KBK, juga KTSP, dan juga misi-misi yang membantu guru-guru selama itu lebih berjalan baik. Silakan Pak Asbala. Terima kasih Pak Adinal. Saya sangat tertarik dengan apa yang diungkapkan dan disampaikan oleh Bapak Khairuddin tadi ya, di mana kita lihat sekarang
karena saya selaku monitoring dari GSF yang terjun ke seluruh pelosok-pelosok yang ada bukan saja di Salatiga tetapi bahkan seluruh Aceh Barat, di mana saya melihat di sana sebagian guru tuh bahkan kepala sekolah sekalipun ada yang belum memahami tentang bagaimana apa itu KDSP, apa itu KBK yang sekarang berubah menjadi KDSP, ya, apalagi masalah manajemen, ya, yang sungguh sangat semrawut. Nah, maka dalam hal ini itulah langkah-langkah daripada GSF itu bagaimana input pertama dari masyarakat. Setelah ada input dari masyarakat, maka GSF menyaring input-input tersebut dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian hasil koordinasi tersebut lahirlah sebuah ide-ide yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Ya seperti itu Pak ya. Tapi yang jelasnya selama Bapak memonitoring kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GSF sendiri, itu ada nggak kendala-kendalanya Pak untuk melaksanakan proses sosialisasi ini Pak? Ya kalau kita lihat dari segi kendala, kita lihat belum ada kendala, tapi insya Allah jangan ada kendala ada gitu Pak ya. Tapi untuk ke depan GSF lebih introspeksi diri lagi, karena dari hasil monitoring kita langsung terjun ke lapangan di sana. Untuk kita ketahui bahwa ada sebagian sekolah yang menyuruh anak muridnya datang ke sekolah, tapi guru-guru nggak datang gitu Pak ya. Bahkan kepala sekolah sendiri nggak datang. Penjaga sekolah yang ada di sekolah Pak ya? Nggak ada juga ya. Iya. Tapi hal ini sering pernah terjadi kira-kira di kota sendiri atau juga di pedesaan ini Pak biasanya? Kalau di kota mungkin ada pengawasan yang agak rapi sedikit. Tapi kalau di desa-desa itu dengan alasannya banjir, dengan alasannya baru konflik dan lain sebagainya, dapat memudahkan untuk melakukan sistem error dalam sekolah. Iya, banyak alasan yang ditimbulkan sebenarnya Pak ya. Jembatan putus lah, yang itulah Pak ya. Ini juga jadi satu permasalahan secara jawaban diberikan oleh guru itu tidak tepat sebenarnya Pak ya. Oke, dan ini salah satu monitoring yang dilakukan oleh Pak Asbala sebagai staf monitoring GSF sendiri. Dan untuk itu bagaimana pendapat pendengar semua yang ada di rumah yang ingin memberikan ajukan pertanyaan, silakan. Anda jangan malu-malu, ini kesempatan Anda sebagai orang-orang daerah sendiri, karena Anda melihat daerah Anda itu terpuruk dengan masalah pendidikan, jadi Anda berkewajiban untuk membantunya. Salah satunya sore hari ini Anda memberikan tanggapan Anda ya. Ini sangat-sangat ditunggu sekali di layanan SMS kita di 085260676777, di 085260676777, dan Anda silakan telepon ya, berbicara dengan Pak Khairudin dan juga Pak Asbalah dari GSF ya di 0655 755 1222. Ini partisipasi Anda sangat ditunggu sekali, dan Anda jangan kemana-mana dulu. Kita break sejenak, kita ada simak yang satu ini, dan pesannya semua seluruh marilah kita bangkit semuanya, seluruh putra putri daerah ya, dan khususnya warga Kabupaten Aceh Barat sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dan kita sangat sayang ya kepada pendidikan kita yang selama ini sangat terpuruk sekali, dan hal ini perlu terus sosialisasi supaya menyangkut dengan masalah peningkatan mutu pendidikan kita nantinya. Dan untuk itu silakan Anda berpartisipasi di kesempatan sore hari ini. Anda layangkan SMS Anda di 0852 60676777, di 0852 60676777, dan di 0655 755 1222, di 0655 755 1222 di layanan telepon kita di sore hari ini. Dan masih bersama Pak Khairudin dan juga bersama Pak Tuku Asbalah yang hadir di sore hari ini. Oke, Pak Khairudin, kita kembali berbincang. Pak Khairudin, sebenarnya pendengar sudah semangat sekali untuk mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini. Ya, sejauh ini saya ingin mempertanyakan satu hal bersama Pak Khairudin. Nah, sejauh dengan kondisi-kondisi saat ini ya, kita melihat memang banyak kondisi-kondisi baik itu secara baik atau enggak ya. Tapi bagaimana kondisi objektif pendidikan kita sampai saat ini, Pak? Ya. Baik, berdasarkan Kanun Nomor 23 Tahun 2002 yang menjadi otonominya pendidikan di Nangro Aceh Darussalam sebagai landasan yuridis filosofis, pendidikan di Nangro Aceh Darussalam berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan kebudayaan Aceh yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai falsafah negara. Itu belum mampu diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas-kelas di sekolah-sekolah kita.
dan itu belum menyambung, belum ketersambungan ya. Apa yang dimaksud oleh kanun itu sendiri. Sehingga ada beberapa kondisi objektif yang dapat kita sampaikan barangkali pada pendengar pada sore hari ini. Yang pertama adalah intensitas penerapan sistem pendidikan Islami dan pengintegrasian budaya lokal itu belum memadai. Jadi apa yang kita sebut dengan lokal content itu belum nampak di dalam pembelajaran kita, termasuk juga di dalam kurikulum kita. Kemudian yang kedua adalah otonomi pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal ini sudah ada landasan hukum yang dapat kita gunakan. Salah satu model pembelajaran yang ideal berdasarkan kanun itu adalah pada saat seorang guru matematik menyajikan pokok bahasan tertentu misalnya, itu harus mampu mengaitkan dengan surat yang ada di Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan belajar bermakna. Jadi pengetahuan matematik nanti dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pemahaman anak-anak tentang syariat Islam misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah mutu pendidikan yang kurang berganyut dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan global. Sebenarnya sebuah pendidikan yang benar harus responsif dengan fakta-fakta mimetik yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa kita berhadapan dengan negara-negara lain yang kemampuannya luar biasa. Atas dasar itu salah satu tugas pendidikan adalah mampu lari bersama dengan bangsa lain dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita lihat Amerika sekarang mampu memproduksi pesawat-pesawat tempur F-16, barangkali paling tidak kita F-14. Ini S-0 saja kita belum mampu. Ini sesuatu yang jauh sangat penting. Kalau Amerika pesawatnya di atas, kita pesawatnya di bawah gitu kan? Di bawah ya. Jadi ini sesuatu yang sangat prihatin kita. Kemudian kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan yang rendah. Kalau kita lihat semua kita SPT, sarjana pendidikan, tetapi pada saat uji fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan gelar yang disandang, ini tentu sesuatu yang sedikit juga amat naif. Jadi oleh karenanya saya pikir ini sesuatu kehati-hatian kita. Pengetahuannya di situ ya Pak ya, usah dites ya Pak ya. Baik. Kemudian tingkat kejaksaan guru yang belum memadai. Kalaulah kita lihat penggajian kita di Indonesia barangkali itu sangat berbanding terbalik dengan negara jiran Malaysia. Mungkin Malaysia per 1 Januari yang lalu guru muda bisa bergaji 13 juta. Nah kita sudah pangkat 4B, pangkat jenderal, gaji kopral. Jadi ini kalau nggak hati-hati, ada yang pangkat 4D, ini bisa mati di rumah mertua. Ini kan sesuatu yang sangat naif ya. Benar sekali. Saya pernah mendapat sebuah informasi dari seorang prof saya. Itu beliau dengan gelar profesor doktor, kemudian pangkatnya 4E, itu bergaji 2,5 juta. Anda bisa bayangkan dengan gaji yang tidak memadai, bagaimana pendidikan kita kemas ke depan dengan lebih baik. Tidak sebanding barangkali dengan kondisi objektif di legislatif. Yang mereka tidak ada profesor di sana, tidak ada doktor, tetapi sekali sidang bisa 15 juta, 13 juta. Ini sesuatu yang sangat kontradiktif dengan kondisi pendidikan kita. Makanya rame-rame kita lihat larinya ke NGO ya Pak ya. Larinya ke NGO, ada uang lebih di sana gitu ya Pak ya. Kemudian berikutnya adalah kompetensi dan komitmen guru yang belum memadai. Saya hakul yakin bagaimana guru komitmen, karena guru ngajarnya di SMA tapi gajinya dimin. Jadi habis semua diambil oleh Bank BPD, Bank BRI. Ini sesuatu juga amat naif kalau guru diajak untuk memiliki komitmen yang tinggi untuk mempercepat akselerasi mutu pendidikan Kabupaten Aceh Barat, tetapi kondisi guru yang amat dilematis, bahwa dia juga manusia, dia butuh kehidupan yang layak dengan kondisi objektif yang ada, dan itu mereka tidak bisa mampu bersanding, sehingga harus bersanding dengan Bank BPD, bersanding dengan Bank BRI, dengan bank-bank yang lain. Jadi pola pikirnya bukan lagi pada pembelajaran takem itu. Jadi ini kondisi kita. Kemudian sistem pembinaan guru yang belum terencana dan terfokus dengan baik. Jadi kalau ada penataran itu sifatnya musiman dan menghabiskan dana-dana akhir tahun. Padahal
Saya pikir itu harus dibuat dalam bentuk skala prioritas dan berencana dengan baik. Tapi banyak training itu terjalani dengan adanya proposal, Pak. Kalau proposalnya tembus, itu baru buat training. Oke. Dan mungkin sejauh dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, dan kita tahu bahwa di sini ada hal mungkin yang nggak sedikit awam didengarin oleh para pendengar kita. Kalau pernah mendengar MPD itu mungkin Master Pendidikan ya. Itu sejauh dengan training yang telah Bapak buat ini, bagaimana keterlibatan MPD di sekolah dalam hal peningkatan mutu di sekolah sendiri, Pak? Ya. Sebenarnya MPD ini adalah ayahnya pendidikan kita, atau soko guru pendidikan kita. Mereka lah sebenarnya yang berada di garis depan, memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif terhadap upaya akselerasi atau percepatan mutu pendidikan kita. Tetapi sampai dengan hari ini saya belum melihat langkah-langkah itu secara aktual ya dalam wujud implementasi di sekolah-sekolah kita. Sebenarnya inilah mitra kita. Jadi Dinas Pendidikan bermitra dengan MPD ini karena MPD sebenarnya adalah praktisi dan di sana adalah pakar ahli dalam bidang pendidikan. Saya pikir kalau ini diberdayakan ke depan, luar biasa pendidikan kita di masa yang akan datang. Oke. Dan kita tahu bahwa Pak Khairuddin, bahwasanya kita ingin meningkatkan mutu pendidikan sejauh dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada peserta didik kita itu ada salah satu pelajaran muatan lokal mungkin ya, muatan lokal. Jadi kalau sudah muatan lokal itu sekarang banyak pelajaran muatan lokal itu nggak muat-muat Pak gitu ya. Jadi masalah itu muatan lokal tapi nggak muat-muat nih ya. Jadi mulok itu sebenarnya menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana nih Pak tentang mulok? Baik, mulok ini adalah muatan lokal atau bagaimana lokal konten ini diberdayakan oleh sekolah, oleh dinas pendidikan atau oleh masyarakat di suatu tempat atau di suatu daerah. Dan inilah kesempatan yang amat luar biasa sebenarnya dalam kurikulum kita. Jadi kurikulum nasional sudah cukup fleksibel, memberikan ruang yang cukup untuk daerah untuk bisa hidup dan berkembang dengan pendidikannya. Sebenarnya pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang harus mampu menghasilkan peserta didiknya dengan 5 kedewasaan. Kedewasaan yang pertama adalah harus mampu menghadirkan manusia yang memiliki nilai spiritual. Jadi ada nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan moral. Jadi setelah pendidikan dia selesaikan, maka pada dirinya sudah ada nilai moral. Kalaulah kelak dia jadi pejabat, insya Allah jadi pejabat yang benar. Gitu. Kalau iman dan takwa. Jadi siapapun akan jadi orang yang benar. Karena pada dirinya melekat ada nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga adalah memiliki nilai inteligensia. Ada sebuah kecerdasan padanya. Jadi tidak hanya ijazah saja. Jadi kalau memang MSc-nya, jadi itu memang Master Science, Master of Science atau Master Science. Tapi bukan MSc dalam tanda kutip sesuatu yang diplesetkan selama ini. Jadi ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan sosial. Pada saat dia menyelesaikan pendidikan, maka dia berada di tengah-tengah masyarakat dan dia adalah bagian dari masyarakat itu. Dia akan menjadi teladan bagi masyarakat yang lain. Menjadi panutan. Menjadi orang yang diperhatikan. Orang-orang yang diteladani. Karena perilakunya adalah perilaku yang sangat bersahaja sesuai dengan konteks lokal kita. Kemudian yang berikutnya adalah material, berkecukupan. Jadi hidupnya dengan sarjananya dia mampu menjadi sosok mandiri. Apa yang kita sebut dengan pendidikan yang menghasilkan orang-orang life skill yang memiliki kecakapan hidup. Dan mungkin saya coba memotong sedikit Pak ya. Jadi karena ini untuk menghemat dari ada SMP yang sudah masuk, mendingan sekarang saya ingin tahu sebenarnya setiap mulok itu kesimpulannya itu yang tepat, lebih tepat itu apa itu Pak? Itulah yang ingin saya katakan bahwa muatan lokal apa yang kita sebut dengan link and match. Link and match artinya materi yang kita berikan di sekolah harus ada kaitan dengan fakta mimesis, fakta mimetik yang ada di daerah setempat. Saya berikan satu contoh hari ini di Kabupaten Aceh Barat kita punya laut dan di laut di sana ada suatu potensi apa yang kita sebut dengan ikan. Nah, bagaimana ikan ini menjadi pembelajaran di sekolah? Maka seharusnya pendidikan yang paling ideal di Aceh Barat adalah pendidikan yang berbasis link and match. Maka kita butuhkan sekolah-sekolah menengah keterampilan
Jadi di sini nanti ada sekolah yang kita kenal dengan sekolah kelautan, nanti ada jurusan tentang perkapalan, perikanan, atau hal yang berhubungan dengan laut. Jadi inilah yang kita sebut dengan muatan lokal. Tetapi jika ini tidak memungkinkan kita lakukan, karena kondisi keuangan dan lain-lain sebagainya, tentu materi-materi yang ada di sekitar kita inilah yang kita jadikan sebagai salah satu tambahan materi di kurikulum kita. Salah satu contoh misalnya, kita sedang memperlakukan hukum syariat Islam. Bagaimana cara berpakaian dengan benar. Nah, ini kan menjadi muatan lokal kita. Yang selama ini sekolah kita belum mampu merespon fakta-fakta mimetik itu. Padahal tuntutan kantor dinas syariat Islam, orang-orang di negeri ini harus berlaku syariat yang kafah. Ternyata hari ini syariat yang dilaksanakan oleh anak-anak kita adalah syariat yang parsial, yang setengah-setengah, tidak kafah. Jadi ada Arab Saudi sedikit, ada India sedikit, kemudian jadi ada Prancisnya sedikit, Afrikanya sedikit, model lah, jadi mengglobal itu. Pada ini adalah tugas sekolah. Itulah yang kita sebut dengan muatan lokal tadi. Jadi bagaimana sekolah bisa proaktif merancang pendidikan yang bermakna. Jadi setelah dia belajar pengetahuan syariat di sekolah, dia mampu mengimplementasikan di dalam kehidupan, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Kesimpulannya yang lebih menjurus dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang gitu. Itulah itu Bu. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Dan saya ingin minta tanggapan bersama Pak Teguh Asbalah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi. Saya menggarisbawahi bahwasanya tadi bahwa untuk mengadakan pelatihan dan juga training, mensosialisasikan dengan program-program pendidikan yang ada selama ini biasanya disebutkan ini secara musiman, ya, musim-musim aja gitu Pak ya. Jadi ini sekarang lagi musim training dari GSW karena dananya masih banyak nih Pak ya. Jadi dan kalau ternyata ini tidak musim lagi gimana nih Pak? Ini bagaimana tanggapan Bapak dengan pelaksanaan training ya yang dilakukan oleh GSF sendiri yang bekerja sama bersama Pak Khairuddin untuk jadi tutornya gitu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini Pak? Ya baiklah, terima kasih. Dari GSF ini sebetulnya dananya tidak banyak. Kalau dibilang cukup sih bisa saja, dibilang pas-pasan pun oke juga. Cuma GSF ini berkeinginan bagaimana Aceh Barat ini bisa jaya dalam pendidikan. Nah, itu tujuan utama daripada GSF. Arti kata bagaimana Aceh Barat ini bisa meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu. Jadi GSF ini sebetulnya lebih terfokus kepada psikologi mental daripada guru-guru tersebut. Karena guru-guru jangan sampai down seperti kata Pak Khairuddin tadi. Jangankan anak murid, guru saja ada yang sebagian guru yang pakai Arab sedikit, India sedikit, Afrika bukan panutan gitu. Jadi oleh sebab itu GSF ini dalam bidang hal tersebut itu walaupun dengan dana yang cukup pas-pasan, tapi keseriusan dalam melaksanakan berbagai macam pelatihan tersebut itu selalu menginginkan bahwa Aceh Barat bisa mengalahkan Aceh-Aceh lain dalam bidang pendidikan. Iya, benar sekali Pak. Aceh Barat ini bisa maju seperti dulu lagi. Dulu kita pernah mendengar bahwa anak berumur, kalau tidak salah, anak berumur 3 tahun di Kota Padang. Kota Padang itu sudah tahu dia presiden seluruh dunia. Tapi sekarang anak berumur, bukan anak, orang tua berumur 40 tahun, belum tahu Pak. Belum tahu. Tapi tanya nama artis sekarang tahu Pak. Maka oleh karena itu, disinilah GSF meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat melalui training-training yang ada. Tapi kita harapkan kalau memang dananya tidak ada lagi, tapi tetap dilaksanakan training ya Pak. Ya, kita inginkan pemerintah nanti untuk menyambungnya gimana. Itu perlu sebenarnya kan Pak ya, Pak Khairuddin ya. Kita perlu training-training disebutkan untuk mensosialisasikan. Tapi kita mengharapkan GFF sendiri kalau seandainya nanti dana tidak lagi bisa diceritain ya Pak ya. Kalau waktunya lagi. Oke, terima kasih Pak Asbalah. Sejauh dengan komentar yang telah Bapak berikan tadi,
sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Pak Khairudin tadi. Sekali lagi berdengar, setelah ini kita bakal bacain SMS Anda, jadi Anda mohon bersabar. Jadi Anda sedang apakah emosi atau juga Anda marah karena SMS Anda belum dibaca-baca, tapi kita bakal bacain ya. Sabar ya, tetap sabar ya. Kalau memang Anda marah berarti Anda itu sebanyak makan daging sore hari ini ya. Oke, tapi nggak masalah. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Tetap terus ini di 11.3 Delak FM dengan saya Arin. Baiklah pendengar setia 101,3 Delak FM, mari kita bersatu semuanya, seluruh putra-putri daerah dan juga khususnya warga Indonesia semuanya ya. Dan kita terus menyatu untuk membangkitkan semangat-semangatnya orang-orang saat ini untuk lebih jelasnya di masalah pendidikan ya. Oke, dan pendengar kita bakal bacain SMS Anda ya, yang sudah masuk SMS kita bakal bacain. Dan kita langsung bacain sekaligus, nanti bisa ditanggapi oleh Pak Khairudin dan juga Pak Asbalah nanti. Dan tentunya di SMS yang perdana yang sudah masuk dari 854 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya warga Semereng sama 3 ya. Selamat sore warga Semereng. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan selama ini sangat jauh ketinggalan? Apakah kendalanya dan bagaimana solusinya? Satu. Dan yang kedua berikutnya kita bakal bacain lagi. Dari 8842, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dapat nyambung antara visi dan misi rumah sekolah yang Bapak ajarkan bersama GSF dan visi dan misi calon bupati yang terpilih nanti? Nah, ini berhubungan dengan masalah bupati nih Pak, antara visi dan misi ya, nanti bisa dibahas ya. Di belakangnya lagi dari 2046, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini dalam bahasa Aceh Pak, ya, ini orang Aceh sendiri yang memberi bahasa Aceh. Nyolon dari Merbo, ya, dari Merbo Hanajiu tadi. Kemetanyong Mbak Banduan narasumber. Puyang visi dan misi. Coba jelaskan sekian. Oh, masih belum tahu visi dan misi ini Pak ya. Ini juga disampaikan antara visi dan misi sendiri. Dan berikut dari 749, menurut Papa Oki, ini ada Papa Oki di rumah. Sekolah itu bukan hanya duduk, dengar, diam, dan pulang. Tapi gurunya yang harus lebih banyak praktek tentang materinya. Jangan hanya nulis, buku habis, ilmu nol. Iya, jangan banyak nulis, buku habis, ilmu nol. Benar sekali Pak ya. Oke, yang berikut dari 3742, Aceh Barat merosot pada tahun 2006 Pak. Yaitu cukup banyak tidak lulus UAN. Apakah solusi tahun 2007? Nah, ini masalah UAN Pak. 2007 apakah juga akan merosot lagi atau ada perkembangan? Dan berikut dari 9956, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang warga Sungai Mas. Ingin menanyakan sama Bapak narasumber, pemerintah telah menjanjikan akan membangun sekolah SMP di desa kami, Desa Gasing. Ya, Desa Gasing. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Bagaimana tanggapan Bapak? Karena kami juga membutuhkan pendidikan, sementara masyarakat tidak mampu menyekolahkan anak-anak keluar daerah. Oke Pak, ya kita berdoa saja Pak ya, bisa dibangun Pak ya. Oke, dan kali berikut dari 2046, ini saya dari masyarakat mau tanya pada Pak Khairudin, berapakah harus ditambah gaji guru untuk baik mutu pendidikan di Aceh Barat? Sekian, ya 10 juta Pak. Bisa ikut super deal ini. Oke, ya, itu Pak, masalah gaji ya Pak ya, Pak Khairudin. Kira-kira berapa mungkin Bapak bisa kasih tanggapan masalah gaji berapa yang harus ditambah gitu ya. Oke, dan kali berikut kita bakal bacain lagi, ini sebenarnya SMS terputus. Dari 9956, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin memberi saran kepada staf GSF ya. Tolonglah diberi informasi pada dinas terkait agar segera dibangun. Jangan janji saja, masyarakat juga sangat membutuhkan pendidikan. Masalah sekolah ini Pak. Jadi GSF bisa menjembatani keinginan masyarakat semua untuk dibangun sekolah pada dinas pendidikan ya. Mungkin orang dinas pendidikan lupa, GSF bisa menegur gitu Pak. Tahu gitu ya. Oke, dan berikut dari 2010. Sampai hari ini di sekolah sekolah di kecamatan selain Juang Palawan masih berlaku jam 8 masuk jam 10 pulang. Jam 8 masuk jam 10 pulang. Apa pengawas tidak ada dari dinas pendidikan? Dan saya tidak pernah mendengar tentang MPD. Apa belum dibentuk? Gimana solusi agar dibentuk MPD? Ya ini Pak, ini masalah MPD. Mendengar tentang MPD, apa belum dibentuk? Gimana solusi agar dibentuk MPD?
mungkin ada sebagian dari masyarakat kita yang belum tahu sebenarnya bagaimana arti dari MPD itu sendiri ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya Pak, tapi yang jelasnya kita tetap memberikan SMS-nya kepada Pak Khairudin selaku narasumbernya di sore hari ini. Ya, sayang sekali Pak ya, kalau masih ada masuk jam 8 jam 10 mendingan Pak, kalau jam 8 masuk jam 8 pulang itu yang susah ya Pak ya. Oke, dan kali berikut kita baca lagi dari 5162. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ke Pak Khairudin, bagaimana mengatasi anak-anak yang bandel saat belajar Pak? Nah, ini Pak Khairudin juga salah seorang guru, jadi sering berhadapan dengan anak bandel gini ya. Iya, kasih minum susu Bu yang banyak ya. Oke, enggak ya. Ada yang lebih dari 442. Bagaimana menurut pandangan Bapak Khairudin melihat kondisi pendidikan kita di Aceh Barat khususnya? Ya, kondisi pendidikan kita di Aceh Barat khususnya. Ya, tadi sudah disebutkan juga kondisi yang telah terjadi secara subjektif tadi, objektif tadi ya. Dan yang berikut dari 442, kami masyarakat awam katanya di penghujung Kawai. Iya, tidak di ujung sekali Pak ya, tapi mesti bisa mendengarkan program ini Pak ya. Kalau sudah di ujung sekali sebenarnya siaran kita agak sedikit aneh Pak ya. Ya, kami mohon bantuan Bapak-bapak supaya pemerintah melihat di sini masih banyak anak-anak putus sekolah akibat korban konflik dan kurang mampu. Iya Pak, ini orang-orang penghujung Kawai ini Pak, yang supaya pemerintah melihatlah sedikit orang-orang di sana Pak, karena banyak sekali korban konflik dan kurang mampu sehingga pendidikannya sangat-sangat terpuruk sekali. Ya, ini sangat harus diperhatikan sebenarnya ya. Dan kali berikut dari 9956. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin menanyakan pada staf monitoring Rayon Salatiga. Staf monitoring Rayon Salatiga. Bagaimana kinerja kepala-kepala sekolah dan guru-guru di wilayah itu? Apakah sama seperti di daerah Sungai Mas yang gara-garanya apa ini sini? Oke, gara-gara SGT ya. Pak, saya ulangi ya Pak ya. Ini buat Pak Hasbala nih. Saya menanyakan pada Pak Staf Monitoring Rayon Salatiga. Bapak Rayon mana nih Pak? Ya, Salatiga ya? Oh, Salatiga. Berarti tepat nih orang Salatiga ya. Bagaimana kinerja kepala sekolah dan guru-guru di wilayah itu? Apakah sama seperti di daerah Sungai Mas yang guru-gurunya atau guru-gurunya SGT ya? Saya nggak tahu apa ini SGT ya. Singkatannya ini banyak SGT Pak. Kalau ada juga SGT itu musuh sebenarnya ya, ada juga ya. Ya, lebih dari 162. Assalamualaikum Bapak-bapak semua. Saya mau tanya sejauh pemantauan Bapak-bapak, apa sih visi dan misi yang ada di sekolah dijalankan semua? Apa visi dan misi yang ada di sekolah itu dijalankan semua gitu ya. Jadi bagaimana perjalanan visi dan misi itu, apakah berjalan baik semuanya atau setengah-setengah gitu ya. Yang berikut dari 246. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya pada Bapak Tengku Asbala. Apa saja yang dapat disewaktu di monitoring di sekolah dan mau dibawa ke mana hasilnya itu? Sekian ya. Yang jelas bukan buat Pak Asbala ya. Itu semua gitu ya. Kita berikut dari 2010. Bagaimana mutu pendidikan meningkat? Kalau rumah sekolah hujan banjir, anak-anak sampai ke sekolah bukan belajar tapi bersihkan air dalam lokal. Contoh SD 15, SD 9, SD 18. Wah, itu jangan pahlawan Pak ya. Bagaimana solusinya menurut narasumber kami? Ucapan terima kasih pada GSF dan Pak Khairudin yang sangat sabar memperjuangkan pendidikan ya. Semoga mutu meningkat dan pejabat terketuk hati dan terima kasih pada Kafort yang dipergi pendidikan. Semoga berhasil perjuangannya. Tertanda Mubin ya. Oke Pak Mubin, terima kasih Pak Mubin. Ini memang kita melihat 15 918 itu tetangganya Radio Dalka, jadi kita tahu juga Pak ya. Ya, dan berikut dari 442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Bapak Khairudin, bagaimana tanggapan Bapak kalau UAN dihapus? Karena menurut kami lihat dengan kawan-kawan bukan satu cara untuk menilai siswa. Wah, uang harus dihapus nih Pak. Uang mungkin yang harus dihapus enggak ya. Kita yang terakhir yang sudah masuk, ini yang terakhir, SMS terakhir harus kita bacain. 6045, awas Oke, awas untuk Antek atau gimana sih tulisannya bahasa Aceh atau Antek IMF. Masyarakat berharap kabinet mendatang tidak diisi oleh orang-orang bermasalah. Antek-antek IMF dan penghisap uang negara.
Iya, mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Kita harapkan juga seperti. Jadi Bapak sudah memilih siapa kemarin, mudah-mudahan itu yang menang Pak ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Khairuddin menanggapi setiap SMS yang sudah masuk. Aduh, sebagai banyak sekali Pak. Hampir-hampir komputer kita sudah mereng setengah. Ya Pak Khairuddin, silakan Pak Khairuddin menanggapi SMS. Ya. Iya, Bapak ditanggapi semua aja Pak dengan SMS tadi. Bapak sudah melihat lagi bagaimana ini tadi. Ya. Baik, saya pikir inilah yang kita inginkan di Kabupaten Aceh Barat ke depan, ada responsif dari semua pihak, sehingga bahwa tanggung jawab pendidikan ini tidak hanya milik pemerintah, tetapi ini adalah milik kita bersama. Oleh karenanya pemerintah pusat begitu arif, telah memberikan ruang yang cukup kepada kita, apa yang kita kenal dengan manajemen berbasis sekolah. Dan yang satu lagi, pemerintah menempatkan apa yang kita sebut dengan PSM, peran serta masyarakat. Maka dialog interaktif sore ini, itulah buktinya bahwa masyarakat kita ingin tahu dan ingin memahami bagaimana kondisi real pendidikan kita yang sebenarnya. Salah satu pertanyaan tadi adalah, bagaimana sih gaji guru yang layak? Ini kan cukup menarik. Karena menarik masalah uang Pak. Menarik sekali. Sebenarnya berbicara tentang uang maksud saya finansial, ini sangat relatif sifatnya. Tetapi yang saya maksudkan adalah gaji yang diberikan kepada guru itu layak untuk hidup. Dalam tanda kutip hidup, dapat dibelanjakan uang itu dan memenuhi standar kehidupan. Maka relatif sekali. Tetapi jangan naik gaji guru Rp7.000, harga gula Rp20.000. Ini kan sesuatu yang tidak balen. Jadi yang saya maksudkan, kalau naik gaji guru Rp7.000, maka harga gula barangkali sekitar Rp2.000. Itu memungkinkan, dan itu sudah cukup layak. Jadi angka-angka akumulatif kalau kita berikan layak ini juga relatif. Jadi oleh karenanya yang saya maksudkan adalah kondisi real pembelanjaan sehari-hari itu harus dihitung. Jadi jangan sampai gaji guru ada yang pangkatnya jenderal tapi gaji kopral 15 hari saja tidak cukup makan. Jadi sehingga guru bagaimana memikirkan pendidikan yang berkualitas, hidup saja susah. Ini yang saya maksudkan. Jadi relatif sekali. Mungkin itu ada hal khusus yang bisa diskusi pada kesempatan yang lain. Kemudian berikutnya menyangkut dengan bagaimana uang yang dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal kita ketahui sebuah penilaian yang tepat adalah authentic assessment. Apa yang kita sebut dengan penilaian yang sebenarnya. Jadi alat ukur pendidikan itu tidak hanya uang sebenarnya. Dan kalau kita merujuk kepada satu ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kalau saya tidak salah pada pasal 36, di sana ada hak-hak guru yang sebenarnya harus mendapat perhatian yang cukup. Salah satu hak guru adalah hak pedagogis. Jadi hak mengajar, mendidik, kemudian bahkan meluluskan. Yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang guru mampu mengevaluasi siswanya dalam 3 kompeten. Jadi yang pertama adalah kognitif, yang kedua yang kita sebut dengan afektif, dan yang ketiga yang kita sebut dengan life skill. Atas dasar itu, gurulah yang lebih paham kondisi anak-anaknya, menyangkut dengan kognitifnya, menyangkut dengan afektifnya, dan menyangkut dengan life skillnya. Tetapi hal yang barangkali sedikit ambivalen dengan kenyataan yang ada, padahal itu adalah hak guru. Mengapa Departemen Pendidikan Nasional lalu ikut campur dalam hal melakukan evaluasi pendidikan kita? Sehingga ini sebuah respon yang sedikit agak anomali. Anomali artinya suatu bentuk lain dari kebiasaan yang ada. Yang selama ini bahwa ada pemahaman berdasarkan nilai uang itulah yang dimaksudkan sebuah pendidikan yang bermutu. Jadi kalau nanti ada angka-angka yang diperoleh oleh siswa, signifikannya misalnya biologi 8, bahasa Indonesianya 9, kemudian matematiknya 7, dan seterusnya, itu dianggap bahwa mutu pendidikan sudah cukup baik. Apa yang kita sebut dengan hasil
Padahal yang pendidikan yang benar menurut saya adalah proses. Nah, dengan proses ini akan melahirkan belajar yang bermakna. Kenyataan yang terjadi, UAN yang dilakukan sekarang ini itu tidak mampu memberdayakan berpikir kreatif. Karena dengan soal multiple choice, itu tidak memberikan ruang yang cukup untuk kreatif berpikir. Jadi, kalau tidak A, ya B. Kalau tidak B, ya C. Kalau tidak C, ya D. Apalagi dengan kondisi kepepet, kata bu gurunya, waktunya tinggal 5 menit lagi, kalimat terakhir dari mulut siswa, kuserahkan kepada Allah, apa yang terjadi, terjadilah. Hanya Tuhanlah yang tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Dan kenyataannya ternyata ada yang tidak tahu apa-apa, bahkan pemecah rekor menjawab soal UAN. Ini kan sesuatu yang sangat naif menurut saya. Ternyata UAN juga tidak mampu mengukur apa yang disebut dengan afektif sikap. Di sana ada penilaian skala Likert, baik, sangat baik, sedang, dan itu tidak bisa diukur oleh UAN itu sendiri. Tergantung dari siswanya sendiri yang menjalankannya. Oleh karenanya pendidikan yang benar harus menghasilkan sebuah penilaian authentic assessment secara simultan. Kognitifnya, kemudian afektifnya, life skill-nya, gurulah yang lebih tahu. Atas dasar itu menurut saya guru harus bertanggung jawab ke depan, maka pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, yang pekerjaan profesi yang harus profesional. Sama dengan dokter. Katakanlah kalau seorang dokter tidak ada di tempat tugas, maka tidak ada orang yang berani mengganti dokter. Begitulah kondisi guru sebenarnya. Tapi yang terjadi hari ini siapa saja bisa jadi guru. Karena pelajarannya kan jangan lebur-lebur. Pelajaran Bapak termasuk pelajaran bedai. Nanti coba dicatat 8-20, Pak minum kopi dulu. Habis, Pak. Padahal guru itu ilmuwan, menurut saya. Jadi tidak sembarang orang bisa jadi guru. Oke. Kalau kita melihat guru itu harus bertanggung jawab, yang nyatanya sekarang guru itu hanya menjawab, siswa yang nanggung. Bahkan anehnya lagi, ada kontrak nilai di sini. Jadi maka guru berada dalam sebuah kebingungan. Kalau guru tidak berlaku jujur, guru akan terjebak bahwa guru ini adalah bukan guru yang produktif. Artinya apa? Kalau beliau serahkan apa yang terjadi secara alamiah, insya Allah mungkin pelajaran bahasa jauh dari target yang telah direncanakan. Tetapi akan ada bias. Guru ini akan mendapat teguran dari kepala sekolah. Dan sekolah yang UAN-nya rendah akan mendapat teguran dari dinas pendidikan. Dan dinas pendidikan yang nilai UAN-nya rendah akan mendapat teguran dari bupati kepala daerah. Bupati mendapat teguran dari DPRD. DPRD mendapat teguran dari rakyat. Akhirnya UAN jadi UAN menakutkan. Benar sekali, Pak. Itu. Jadi sehingga ambillah inisiatif sang bu guru dan pak guru mengambil posisi di depan. Jangan ibu-ibu nak. Nomor 8 sampai nomor 40 jangan dijawab dulu. Dia ibu bantu. Ibu bantu. Tinggalkan dulu. Ini sudah manipulasi sebenarnya. Sebenarnya sebuah lembaga pendidikan yang benar harus mampu menghadirkan jujur. Sebuah kejujuran. Jadi kalau kata Pak Guru tidak merokok, beliau juga tidak merokok. Ini kan kenyataan terbalik, berbanding terbalik. Siswa tidak boleh merokok, tapi tolong beli rokok Bapak ya. Ini jadi akhirnya siswa tahu itu apa itu rokok ya. Kenapa guru juga melakukan seperti ini? Ini sesuatu kondisi yang memang sudah tercipta di depan mata. Beliau serba salah, tidak makan mati mama. Kalau makan beliau mati ayah. Tidak dibantu anak-anak nilai bahasa nanti rendah, nilai matematik rendah. Begitu dibantu siswa sebenarnya bukan kompetensinya sendiri, tapi itu adalah bantuan orang lain. Kalau besok nilai bahasanya 8, satu paragraf kita uji coba saja, insya Allah sampai sore dia belum mampu untuk menulisnya. Dan sejauh dengan masalah Bapak sampaikan tadi, itu adalah satu hal sebenarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Salah satunya Pak ya, telah Bapak sampaikan tadi. Jadi kalau sudah ada yang komplain dengan masalah-masalah yang harus dilaksanakan sebenarnya sudah dijalankan segera bagus, ternyata ada yang komplain hal itu, ya nanti bisa dikoordinasikan kembali gitu. Mungkin Pak bisa ditambahkan lagi. Menurut saya bahwa mutu pendidikan itu bukan pada angka-angka yang diperoleh siswa 8, 9, 10 atau seterusnya, tetapi pada kebermaknaan. Setelah pengetahuan yang diperoleh oleh siswa, dan pengetahuan itu dapat digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang saya maksud dengan link and match. Misalnya kalau anak-anak tadi, dia bisa belajar fisika dengan baik, nilainya juga baik. Tetapi pengetahuan fisika tadi mampu digunakan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di
daerah setempat. Kalau hari ini Universitas Syah Kuala Banda Aceh kita ambil sebagai contoh, setelah meluluskan seorang ahli pertambangan dan energi, maka pada saat batubara Nagandraya Aceh Barat dialah yang mengambilnya, itulah mutu pendidikan. Jadi bukan pada angka-angka itu, sehingga terjadilah belajar bermakna. Pelajaran fisikanya tujuan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam setempat, pengetahuan bahasa untuk kita tulis apa yang kita eksploitasi, pengetahuan matematik untuk kita timbang batu bara itu, pengetahuan kimia untuk kita lihat berapa kadar kimia dalam batu bara itu, pengetahuan sejarah untuk kita tulis siapa yang menemukan batu bara itu, pengetahuan ekonomi bagaimana kita jual batu bara itu menjadi nilai finansial dan melahirkan devisa negara. Jadi bukan pada angka-angka 8, 10 dan seterusnya. Lebih menarik itu ke praktek lapangannya nanti Pak ya, kalau setelah selesai studinya gitu Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Khairudin. Ini waktu kita sangat sudah kepepet sekali nih Pak Khairudin. Dan satu hal lagi yang ingin kita selesaikan sore hari ini bersama Pak Tengku Asbalah. Bagaimana dengan tanggapan yang telah pertanyaan dilontarkan kepada Pak Asbalah tadi Pak Asbalah. Silakan Pak Asbalah. Secara singkat Pak Asbalah. Iya. Ya baik sekali. Saya sangat heran juga dan tertarik juga pada sore hari ini di mana masyarakat sangat proaktif, nampak ada dari Sungai Mas nampaknya Aceh Barat ini sudah tercover semua sore ini ya. Baik, saya akan menjawab dulu tentang visi dan misi tadi yang belum memang ada yang SMS yang masuk yang belum sedikit pun menyentuh katanya. Ya, untuk kita ketahui bahwa GSF ini pada tahun ini, sudah tahun 2006 ini telah mencanangkan suatu semboyan dengan nama Visit Year of School. Artinya yang pandangan terhadap sekolah, tahun memandang sekolah. Ya, tahun memandang sekolah dari GSF. Di mana GSF ini dengan visi-visinya bagaimana skill daripada tenaga-tenaga staf pengajar itu memang harus menjadi andalan yang pertama ya, ataupun SDM. Kemudian anggaran itu baik dari Pemda dan dari tempat-tempat lain, pos-pos lain itu memang harus jelas. Ini keinginan dari GSF untuk apa? Untuk menunjang daripada pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian untuk kita ketahui areal, ya ada areal. Jadi kita GSF menginginkan jangan hanya terfokus pada wilayah perkotaan. Kalau selama ini Johan Pahlawan diandalkan di Aceh Barat, tapi kita GSF maunya menyeluruh seluruh kecamatan yang ada di Aceh Barat harus menjadi areal pendidikan. Nah, inilah keinginan dari GSF. Maka GSF dengan dana yang sangat terbatas sekalipun harus gigit jari, harus pejam mata biar tersungging dan tersenyum itu sedikit tapi kita berbuat ini. Mungkin ada satu hal lagi mungkin yang kita ingin tahu yang Bapak persiapkan tadi, mungkin dilanjutkan dulu. Ya, ada lagi, ada yang SMS yang masuk bagaimana, ada sekolah ini masuk jam 8, ya pulangnya jam 10. Memang teman-teman kami di lapangan demikian. Demikian. Selaku monitoring saya di Kecamatan Samatiga, Kecamatan Rongan Lambale dan Bubon, ya sebagian itu memang ada yang demikian. Bahkan ada yang lebih duluan lagi pulangnya. Begitu. Sayang sekali sebenarnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Asbalah. Ini kita langsung mengangkat acara ini karena ini berhubung waktu sebenarnya Pak Asbalah. Tapi di akhir perjumpaan kita bersama Pak Khairudin dan juga Pak Tengku Asbalah yang menyangkut dengan masalah hal ini, kita ingin beri kesempatan kepada Pak Khairudin menyampaikan pesan-pesannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh pendengar di mana saja. Pesan-pesan apa saja yang harus Bapak sampaikan sejauh dengan masalah pendidikan di Aceh Barat ini sendiri. Mungkin Bapak Khairudin awalnya bisa menyampaikan pesan-pesannya Pak Khairudin. Silakan Pak Khairudin. Baik, terima kasih. Tentu saya sampaikan kepada semua pihak dengan sikap proaktif yang telah diberikan pada sore yang sangat berbahagia ini. Kondisi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa betapapun baiknya sebuah aturan yang telah dirancang oleh pemerintah, oleh bangsa dan negara ini, jika tidak tersedia guru yang profesional, maka sungguh tidak akan mungkin pendidikan kita akan melahirkan mutu yang lebih baik. Kemudian pendidikan kita adalah pendidikan yang diharapkan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah yang mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat, bahkan dengan kehidupan alam semesta. Apa yang kita sebut dengan link and like itu tadi. Jadi kecerdasan akademik inilah
upaya untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah setempat. Kalau memang di sini ada laut, ada gunung, ada pertanian, dan seterusnya, maka kita butuhkan sekolah menengah life skill dengan bentuk full time dan part time. Apa full time? Anak-anak yang pintar setelah menamatkan sekolah menengah kelautan di Kabupaten Aceh Barat, kita kirim ke Belanda selama 11 tahun atau 12 tahun untuk belajar ilmu ikan di sana, atau ke Jepang, atau ke Amerika. Jadi tahun ke-12 sudah pulang seorang ilmuwan dalam bidang perikanan, dan yang part time mereka lah yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Aceh Barat, sehingga potensi laut Aceh Barat akan membantu hal-hal positif demi kelangsungan kehidupan Aceh Barat di masa akan datang. Tentu dengan pendidikan yang bermutu. Di samping itu bahwa juga harus ada political will, kemauan pemerintah untuk menempatkan pendidikan sebagai entry point pertama, bukan pembangunan infrastruktur menurut saya, ya, tetapi bagaimana kita tingkatkan kecerdasan anak dan guru. Ini menjadi entry point yang harus dilakukan, paradigmanya barangkali sedikit harus diganti, karena ternyata bahwa sekolah yang eksklusif, sekolah yang mewah juga belum mampu meningkatkan mutu pendidikan. Tapi kalau orang yang cerdas, gurunya cerdas, dan muridnya cerdas, saya aku yakin di bawah pohon pun pendidikan itu akan bermutu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Sampai berikutnya kita mendengarkan pesan-pesan bersama Pak Teguh Pak Hasbalah. Silakan Pak. Ya, pesan saya menginginkan selaku monitoring dari GSF, bukan hanya GSF saja yang melakukan monitoring kepada sekolah, tapi saya menginginkan seluruh lapisan masyarakat bergerak proaktif, baik kepala desa hingga kepala lorong sampai kepada kepala daerah sekalipun, ya, proaktif untuk mengawasi kegiatan-kegiatan sekolah bila ingin daerah kita maju. Kemudian juga saya berpesan selaku staf GSF, mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh guru-guru, kepala-kepala sekolah, dan juga pendamping-pendamping GSF selama ini. Mohon maaf lahir dan batin di mana selama ini mungkin ada kekurangan, kesilapan dan lain sebagainya. Bravo hari raya Idul Adha dari GSF. Saudaraku yang berbahagia, barangkali pertemuan hari ini banyak sisi kurang. Saya mohon maaf barangkali atas penyampaian yang saya lakukan. Tetapi ada satu yang ingin saya tanggapi. Jika ada hal-hal yang barangkali berkenaan dengan pendidikan di daerah Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu bisa melaporkan kepada Komisi D bidang pendidikan DPRD Kabupaten Aceh Barat, dan insya Allah barangkali Komisi D bersama saudara kita di sana akan mampu membantu Bapak dan Ibu mempercepat pembangunan pendidikan di daerah kita, dan itulah tugas saudara kita sebagai wakil rakyat di sana, termasuk juga bidang infrastruktur maupun peningkatan kualitas guru. Saya pikir itu yang perlu Bapak dan Ibu respon dimanapun saja kita berada. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairuddin dan juga Pak Hasbalah. Lain kali kita berbincang lagi dalam waktu singkat ini. Sebenarnya banyak hal yang harus kita bicarakan. Tapi kalau kita berbicara terus tidak habis-habisnya nih Pak ya. Sehingga kita menunggu takbir nanti malam dia agak terlewatkan nanti. Kita teruskan. Ya, terima kasih Pak Khairuddin. Sekali lagi Pak, terima kasih atas kehadirannya. Kita berbincang lagi dengan waktu juga Pak Hasbalah. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar setia 101,3 Dalka FM. Saya sudah bersama saya Arvina Dalka di kesempatan sore hari ini, yang sebenarnya 1 jam bersama GSF, tapi hari ini karena begitu semangatnya kita bertiga jadi 1 jam lebih 30 menit. Jadi hal yang wajar sekali. Seandainya hal ini sangat tertarik bagi pendengar semuanya, mari kita jadi sebuah pelajaran bagi seluruh kita masyarakat Aceh Barat untuk meningkatkan mutu pendidikan Aceh Barat untuk ke depan nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya yang telah mengirimkan SMS yang begitu antusias sekali di kesempatan sore hari ini, dan kita berharap minggu depan kita ketemu lagi ya, insya Allah minggu depan dalam jam yang sama, dan masih dalam proses peningkatan mutu pendidikan ini. Anda bisa dengarkan Saban Sabtu mulai jam 4 sore hingga kelar jam 17 sore ya, seperti itu. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan benturan bahasa dan kata. Dari Jalan Teguh Diruding nomor 15 saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dalka FM.